Baik, ini dia hasil dari ujian. Ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Matematika 2, pesertanya sebanyak 25 orang. Untuk peringkat pertamanya lima besarnya adalah Agatha Feby, Ira Selvia, Meli, Siti Nurhaliza, dan Muhammad Dafani. Di sini bisa kita lihat persentase menjawab benar untuk tiap soal. Yang tertinggi itu adalah pertanyaan 7, pertanyaan 15 itu 92% yang menjawab benar. Pertanyaan 1 juga 92%. Selebihnya yang paling rendah adalah Q4, ini bertanda merah. Coba kita lihat pertanyaannya. Di sini kita lihat pertanyaan paling panjang. Saya rasa enggak juga ya. Ini 92% ketepatan menjawab. Waktu rata-ratanya mahasiswa menjawab 35 detik, padahal saya memberikan waktu maksimal itu adalah 3 menit. Berarti mereka menjawab terlalu terburu-buru. Namun kecepatan menjawab ini mungkin karena ini adalah pertanyaan yang mudah, jadi 23 pemain menjawab benar dan 2 peserta ujian menjawab salah. Ketepatannya 92%. Di sini pernyataan probabilitas, karena ada probabilitas, tentunya di sini jawabannya adalah hipotesis statistik. Kalau dugaan atau pernyataan tentang benar yang mungkin benar atau salah itu hipotesis, sementara yang hipotesis sementara ini adalah H0, hipotesis alternatif adalah H1 ya. Oke, di sini untuk pertanyaan ini sebetulnya dasar-dasar juga ya, bukan sebetulnya StatMat nggak ada pertanyaan seperti ini ya harusnya ya. Ini dasar bahwa di H0 itu pasti memuat kata sama dengan. Ketika tidak ada sama dengan atau ini misalkan ketika kurang dari sama dengan itu bisa di H0. Tapi di sini yang tidak memuat sama dengan itu adalah H1. Nah, jika ada yang masih menjawab seperti itu berarti dasar-dasar statistiknya waktu di mata kuliah metode statistika itu mungkin lupa dengan teori-teori atau materi-materi yang telah lalu. Jadi H0 itu pasti memuat sama dengan. Bisa jadi mu kurang dari sama dengan 300 atau mu lebih dari sama dengan 300 seperti itu. Di sini ketepatannya 52%. Ketepatan 76%, waktu rata-rata menjawab 29 detik. Wah, ini berarti termasuk yang dianggap mudah oleh peserta ya. Suatu keputusan yang diambil dikatakan salah dengan kesalahan tipe 1 jika menolak H0 ketika H0 benar. Jadi kesalahan tipe 1 itu menolak H0 padahal sebetulnya H0 itu benar. Ya, contohnya dalam lowongan pekerjaan kita menolak orang yang sebetulnya cakap. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kesalahan ini tidak lebih berisiko dibandingkan dengan kesalahan tipe 2 yang menerima orang yang seharusnya menerima H0 pada H0 salah. Nah, itu adalah yang lebih fatal. Kita menerima orang yang tidak cakap. Nah, itulah perbandingan atau analoginya. Berikut ini adalah pengertian dari alfa dalam uji hipotesis kecuali ini mungkin karena terpotong ya. Kecualinya nggak kebaca berarti ya.
Nanti saya coba tes sendiri dari HP saya ya. Ini harusnya ada kecualinya ya. Ada kecualinya. Tadi saya pakai fx ini mengetiknya. Nah, pengertian dari alfa kecuali. Probabilitas menolak H0 ketika H0 salah. Nah, ini dia. Kecuali ya. Jadi ini nanti akan saya beri bonus ke mahasiswa. Saya akan perbaiki juga soal ini sebagai arsip saya juga ya. Mungkin untuk kedepannya bisa direvisi dan dijadikan kuis untuk angkatan berikutnya. Wajar saja tadi banyak yang tidak menjawab benar ya. Nah, ini selanjutnya pengujian hipotesis rata-rata populasi dengan ukuran sampel sebanyak 20 dan diketahui rata-rata serta timpangan baku dari hasil pengukuran sampel, maka uji yang digunakan adalah di sini dilihat 20 kurang dari 30 adalah uji T. Uji T ini jawabannya adalah uji T dengan varians populasi tidak diketahui karena dia menggunakan simpangan baku dari hasil pengukuran sampel. Mungkin terjebaknya di situ, ada yang menganggap ini sebagai uji T dengan, tapi enggak juga, di sini uji Z ya. Ada yang jawab uji Z banyak ya. Sebetulnya kalau terjebak antara uji T dengan varian populasi diketahui atau tidak diketahui itu masih bisa dimaafkan, tapi ketika menjawab uji Z padahal sampelnya kurang dari 30, nah itu perlu dipertanyakan lagi dasar-dasar dari statistika, pengetahuan, wawasan statistikanya. Baik, di sini pengujian hipotesis rata-rata populasi dengan ukuran sampel sebanyak 40 dan diketahui rata-rata sampel dan simpangan baku dari populasi, maka uji hipotesis yang digunakan adalah ini jelas-jelas uji Z karena lebih dari 30 sampelnya, dan di sini dijelaskan simpangan baku populasi diketahui, berarti varians populasi juga diketahui. Jawabannya ini. Oke, ini sudah lebih baik ya. 15 peserta menjawab benar. Kita lanjut, berikut ini merupakan konsep statistik cukup semua benar ya. 23 pemain menjawab semua benar, sementara ada 2 yang menjawab salah satu dari yang memang benar ya. Tapi yang benar, yang paling benar adalah semua, yang paling tepat adalah semua benar. Nah, di sini apakah benar atau salah? True or false? Beberapa estimator distribusi kontinu yang didasarkan pada parameter dengan metode maksimum likelihood mencapai batas bawah Cramer-Rowe sehingga merupakan estimator tak bias terbaik atau AMFU. Jawabannya true. Yep. Selanjutnya, true or false? Statistika deskriptif atau deduktif? Ini deskriptif ya. Adalah salah satu cabang ilmu statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi tersebut. Ini jelas-jelas merupakan definisi dari statistika inferensif atau induktif. Deskriptif itu tidak mempelajari tata cara penarikan kesimpulan, tidak melakukan uji hipotesis. Karena itu di sini sangat disayangkan sekali ada yang menjawab true. 11 orang, padahal ini false, salah. Baik, di sini ada lagi. True or false, pada keluarga eksponensial dapat ditentukan estimasi parameter dengan menggunakan metode maksimum likelihood, namun nilai estimasi pada distribusi keluarga eksponensial dengan menggunakan metode maksimum likelihood belum dapat dikategorikan sebagai AMFU. Ya, itu benar ya. Yang menjawab 22 peserta benar. Ini sangat baik sekali ya penguasaan materinya tentang AMFU. Selanjutnya, apakah benar atau salah uji likelihood ratio merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menguji suatu hipotesis dengan membandingkan fungsi likelihood antara hipotesis majemuk dengan alternatifnya? Itu benar. Terus tujuan dari uji likelihood, ini benar juga ya.
true dan banyak yang menjawab benar. Nah, di sini ada jebakan lagi ya. Makanya di sini ketepatannya 56%. Nah, di sini uji Neyman-Pearson merupakan suatu metode untuk menentukan uji paling kuasa seragam atau UMP test, namun bukan merupakan uji paling kuasa seragam bila hipotesis alternatifnya berbentuk komposit satu sisi dengan harga sebarang dan kemudian ditunjukkan bahwa uji tidak bergantung pada harga hipotesis alternatif yang spesifik. Ini di sini kata-kata di sini namun bukan ini sebetulnya adalah terkadang merupakan uji paling kuasa seragam. Jadi tadi memang sengaja saya ganti menjadi namun bukan. Padahal di sini harusnya terkadang merupakan uji paling kuasa seragam bila alias UMP test bila hipotesis alternatifnya berbentuk komposit satu sisi dengan harga sebarang dan kemudian ditunjukkan bahwa uji tidak bergantung pada harga hipotesis alternatif yang spesifik. Jadi jawabannya adalah false karena saya ganti tadi. Yang menjawab false 14 itu termasuk yang cukup baik lah untuk pertanyaan jebakan. Oke, lanjut. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait uji rasio probabilitas sekuensial atau SPRT. Itu semua benar ya. 22 pemain menjawab semua benar. Selanjutnya, true or false. Pada awalnya SPRT digunakan sebagai salah satu tool statistik quality control atau SQC, dan dewasa ini SPRT diformulasi sebagai kriteria penghentian pada ujian terkomputerisasi serta ditetapkan pada berbagai uji klinis. True. Kenapa masih ada yang jawab false? Ini 2 orang, padahal ini jelas-jelas true. Oke, mungkin itu pertanyaannya. Tadi ada catatan untuk yang 28% itu. Nah, yang ini mungkin saya garis bawahi, saya print screen dulu untuk saya beritahu mahasiswa bahwa ini adalah maksudnya kecuali. Ini adalah kesalahan saya dalam mengetik soal, karena saya mengetiknya pada fx ya, pada pengetikan rumus, sehingga jadi seperti itu bentuknya. Saya juga tadi pas saya review itu terbaca semua sebetulnya. Baik, mungkin demikian pembahasan ujian akhir semester untuk mata kuliah StatMat kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.